yang Boleh, boleh. di Keluaran 22 ayatnya yang ke-16. Oke. Nah, Coba dibacakan. di situ kan perikopnya tentang peraturan tentang jaminan harta sesama manusia. Terus di ayatnya yang ke-16, apabila seseorang membujuk seorang anak perempuan yang belum bertunangan dan tidur dengan dia, maka haruslah ia mengambilnya menjadi istrinya dengan membayar mas kawin. Pertanyaannya, ketika maksudnya kalau ini kan dia bilang belum bertunangan, berarti mungkin belum menikah begitu. Kalau misalnya itu terjadi dengan terjadi dengan di sekarang, masa sekarang, jadi kayak misalnya ada nih pacaran gitu, terus mereka udah melakukan hubungan seperti itulah toh. Apakah laki-laki itu wajib untuk menikahi si pasangannya ini atau bagaimana? Oke, kita baca dalam Keluaran 22 ayat 16 ya. Nanti Anda juga boleh buka referensinya dalam Ulangan 22 ayat 25 sampai 27. Coba perhatikan di sini teman-teman. Di situ konteks kata yang digunakan dalam Alkitab, kakaknya kan ada Alkitab ya. Saya tadi dengar buka halaman Alkitab ya. Ada ya berarti ya Alkitab Iya, secara ada. buku ya. Oke. Di situ kata yang digunakan begini. Apabila seorang laki-laki membujuk seorang anak perempuan, perhatikan kata membujuk ya. Membujuk seorang perempuan, anak perempuan yang belum bertunangan sehingga ia tidur dengan dia, maka haruslah ia memberikan mas kawin dan mengambil menjadi istrinya. Perhatikan. Jadi jangan Anda sekonyong-konyong ini memperbolehkan perzinahan, bukan. Perhatikan. Dalam penulisan Keluaran 22 khususnya ayat 16, situasi yang sedang dibahas konteksnya adalah tentang seorang pria yang membujuk ya. Di situ konteksnya dibaca membujuk, bukan memperkaos ya. Saya harus haluskan kata-katanya supaya tidak sensitif. Membujuk ya, bukan memperkaos. Seorang gadis yang tadi dikatakan apa? Belum bertunangan, artinya masih perawan. Setuju? Iya, iya, iya. Nah, kemudian dikatakan di situ sehingga ia tidur. Artinya apa? Keduanya melakukan hubungan intim secara sukarela. Jadi bukan berbicara tentang SA ya, saya singkat saja ya, SA. Ini secara bahasa Inggris SA Iya, ya. iya, iya. Bukan SA ya, tapi ini berbicara tentang konteksnya seorang pria yang membujuk gadis. Ya, gadis itu kan berarti perawan belum bertunangan dan keduanya melakukan hubungan intim. Nah, terjadilah tanggung jawab sosial dan moral yang di situ dikatakan apa? Hubungan intim kita tahu dalam Alkitab atau bahkan dunia sekarang, moral sekarang juga tetap ada iman sebagai orang Kristen yang sejati adalah hubungan intim yang dilakukan sebelum pernikahan adalah pelanggaran serius dan termasuk dalam 10 perintah Allah, salah satunya jangan berzina, ya kan? Iya. Nah, maka perhatikan, oleh sebab itu ketika Anda baca dalam Keluaran 22 ayat 16, ketika seorang pria membujuk, ya maka itu menjadi tanggung jawab bagi seorang pria yang bukan hanya menikmati hubungan lalu pergi, tetapi pria tersebut diwajibkan untuk membayar mas kawin atau yang kita sebut sebagai mohar dalam bahasa Ibrani. Nah, ini harus belajar juga kosakata perbendaharaan. Kalau orang Indonesia sebutnya mahar, ini dalam bahasa Ibrani disebutnya mohar. Ya. Ya, jadi semacam mas kawin, kompensasi yang lazim dalam pernikahan, ya. Nah, itu dalam ayat 16, ya kan? Makanya dikatakan apa? Maka haruslah ia memberikan mas kawin. Nah, ini dalam bahasa Ibrani mohar. Nah, diserap jadi bahasa Indonesia jadi mahar. Oke, teman-teman. Nah, jadi ketika itu terjadi maka membayar mas kawin kemudian menikahi sebagai wujud tanggung jawab moral dan sosial. Nah, baru di ayat 17 kamu baca selanjutnya coba. Ini mengenai hukum pernikahan perkawinan. Ayat 17 coba ayat berikutnya. Jika ayah perempuan itu sungguh-sungguh menolak memberikannya kepadanya, maka ia harus juga membayar perak itu sepenuhnya, sebanyak mas kawin anak perawan. Jadi di sini dijelaskan, apabila terjadi yang namanya MBA, tahu kan? Tahu ya? Atau bukan merit ya, kita sebutnya tentang hubungan sebelum adanya pernikahan. Dan terjadi ayah gadis itu tidak mau menyerahkannya, yaitu ketika seorang wali, ya ayah ini kan wali, punya hak penuh untuk menolak pernikahan. Maka di situ dikatakan pria itu tetap harus membayar emas dan perak, betul nggak? Iya, iya. Artinya sekalipun ia tidak boleh menikahi karena tidak disetujui oleh walinya, ayahnya, maka pria tersebut dibebani dengan tanggung jawab finansial. Tetap dihukum yaitu untuk membayar mas kawin sesuai. Yaitu tujuannya apa? Untuk melindungi perempuan dari penelantaran, satu. Yang kedua, menegakkan tanggung jawab bagi pria dan kemudian memulihkan kehormatan keluarga.
ya. Gitu. Jadi begini, inilah kenapa Alkitab harus dibaca secara komprehensif. Jadi Alkitab secara dari dulu sudah menunjukkan ya, menunjukkan apa? Menunjukkan yang namanya hukum moral ya, hukum moral untuk menjaga kehormatan. Tidak memaksa untuk pernikahan ya, tanpa persetujuan perempuan, itu juga untuk pemulihan sosial. Ya, jadi seperti itu masuk dari Keluaran 22 ayat 16 sampai 17. Gitu Kak Blumi. Ada lagi yang mau ditanya? Soalnya tadi kan aku lagi baca-baca, lagi belajar-belajar soal Alkitab juga. Jadi lagi belajar-belajar, terus dapat ayat ini, aku jadi pertanyaan gitu. Maksudnya kalau misalnya dalam artian yang aku bilang tadi, terus misalnya udah terjadi nih, terus tiba-tiba mereka berdua putus. Habis itu apakah di masa yang akan datang mereka berdua akan disatukan kembali atau tidak begitu? Itu Karena ada di ayat 17 jawabannya ya? dalam hukum moral ini. Nah, ada di ayat Maksudnya kayak 17 kan jawabannya? iya, cuman kayak misalnya ini mereka berdua ini udah putus karena ya begitulah, tapi memang udah nggak ada rasa, mau dibilang rasa cinta ataupun apapun itu udah nggak ada gitu. Oke, jadi paham ya maksudnya. Iya, apakah yang jadi pertanyaan di kepalaku, apakah ketika sudah melakukan seperti demikian, toh, terus habis itu dan ketika berpisah, apakah nanti di masa yang akan datang Tuhan akan mempertemukan mereka berdua dan akan menyatukan mereka berdua sebagai pasangan suami istri, atau memang mereka berdua harus pisah untuk meniadakan zina Itu sudah dijelaskan kan di ayat 16-nya sudah dijelaskan kalau mau menikah harus menikah, tapi tetap ada syaratnya. Di ayat 17 itu kan tadi Kakak baca, ada persetujuan ayahnya, ayah gadis. Kalau ayah gadisnya tidak mau menyerahkan, maka yang pria itu, yang laki-laki itu tetap mempunyai tanggung jawab untuk membayar emas dan perak sesuai dengan mas kawin. Tetapi tidak boleh menikahinya. Jadi Tuhan telah memberikan ketentuan. Jadi ini bukan lagi Tuhan mempersatukan. Tuhan telah memberikan ketentuan. Kalau dinikahi itu atas persetujuan wali. Kalaupun tidak itu juga atas penolakan dari ayahnya gadis tersebut. Gitu loh. Ya, perhatikan. Nah ini makanya Alkitab memberikan aturan sosial dan moral ketika seorang laki-laki yang kemudian melakukan hubungan. Yang perhatikan di situ kata awal dari ayat 16 adalah membujuk. Jadi suka sama suka. Tetap saja memang betul hubungan tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu itu dinamakan zina. Gitu ya. Bukan soal memperkaos, bukan. Beda lagi, nanti ada lagi Ulangan 22 ayat 25 sampai 27 itu nanti berkenaan mengenai memperkaos. Kalau ini adanya hubungan sebelum pernikahan atau perkawinan. Gitu. Nah, itu ada hukumnya. Seperti itu Kak Blumi. Oh, oke Kak. Makasih. Sama-sama. Tuhan Yesus. Gimana? Pusing. Hah? Pusingnya gimana? Pusingnya karena ya tadi pikiranku kayak oh berarti harus menikah ya, harus gini-gini ya, begitu-begitu. Ya tetap harus ada persetujuan ayahnya. Itu baca lagi coba ayat 17. Walinya dulu. Wali dulu ditanya kalau memang boleh menikah silahkan. Berarti memang ada perkawinan, harus dibayar emas atau mas kawinnya dan tanggung jawab prianya secara utuh. Tapi kalau tidak ya berarti prianya hanya memberikan nafkah, ya. Hanya memberikan emas perak, mas kawinnya, begitu. Ya, gitu Kak Blumi. Oke, makasih. Oh ya, untuk ada pertanyaan di bawah ini pengalaman pribadi kayaknya ada ini. Bukan pengalaman pribadi ya teman-teman. Ini aku cuma bertanya, astaga. Jangan seperti itu teman-teman. Ini kan juga pelajaran iman supaya kita juga menghindari yang namanya hubungan di luar daripada perkawinan yang sah, gitu teman-teman ya. Perhatikan. Ya, Alkitab itu berisi tentang pengajaran etika moral dan sosial. Anda nggak bisa menutup kemungkinan karena itu juga dari zaman ke zaman kita masih punya permasalahan yang seperti itu di lingkup sosial. Nah, Alkitab ternyata sudah menjawab persoalan itu. Bersyukurlah kepada kakak ini. Jadi teman-teman tahu, oh ternyata ada ayatnya, gitu loh. Gitu Kak, ya kita bersikap positif, berpikir positif ya teman-teman. Jangan langsung mempunyai prasangka atau prejudice gitu ya. Oke, Kak Blumi. Oke, makasih Kak Joseph. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kembali. Tuhan Yesus berkati juga. Oke, kita